Selamat pagi, Shalom. Bertemu lagi dengan Budian di hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan mengawali setiap kegiatan kita dengan memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah mari sebab itu, ayo siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah untuk itu, mari Budian mengajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Mari kita pujikan bersama-sama. Nah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini karena kami merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami boleh menghirup udara yang segar, boleh menyambut pagi kami dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan yang terus berkati setiap anak-anak kami Tuhan, yang hari ini masih berada di rumah dan masih harus mengalami pandemi yang belum berakhir. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kesabaran bagi anak-anak kami. Dan hari ini Tuhan, kami hendak akan memulai kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang boleh menolong anak-anak kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Dan biarlah setiap bagian yang kami pelajari terus Tuhan berkati. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, cerita hari ini berjudul Allah yang ajaib. Allah yang ajaib. Diambil dari kitab Yunus 1 ayat 16.
kitab Yunus 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Demikian cerita hari ini. Pak Tony pernah melakukan sebuah kesalahan fatal, yaitu mengisi solar ke mobil yang berbahan bakar premium. Akibat dari kesalahan itu, tangki bahan bakar mobil itu harus dikuras dan dicuci. Sejak pengalaman itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan baginya, maka Pak Tony akan lebih berhati-hati ketika mengisi bahan bakar. Manusia memang tidak luput dari kesalahan. Entah itu sepele, entah itu fatal. Dan ada kesalahan-kesalahan yang lain yang terjadi dalam hidup kita, yang bisa mengakibatkan kegagalan, bahkan kehancuran. Ajaibnya, di tangan Allah, keadaan bisa menjadi sangat berbeda. Sebab, apabila Allah berkehendak, Dia sanggup mengubah sebuah kesalahan menjadi berkat yang luar biasa. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Yunus telah bersalah kepada Allah saat ia lari dari perintah Allah. Akibatnya, saat ia mengarungi samudera, ia dikejar oleh badai gelombang yang menakutkan. Akan tetapi, dalam langkah salah tersebut, Allah sanggup berbuat sesuatu kepada Yunus. Selain memberikan teguran bagi Yunus, Allah pun mampu membukakan mata para awak kapal yang lain, sehingga mereka menjadi percaya kepada Allah dan sanggup hidup dengan benar. Allah sanggup mengubah kesalahan menjadi berkat, bahkan tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun demikian, ini bukan berarti kita boleh seenaknya berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Justru pada saat demikian, kita mesti mengakui dan menyerahkan segala kesalahan kita kepada Allah. Lalu ingat, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, anak-anakku, ayo mari kita miliki keberanian untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Dan lihatlah bahwa Allah akan bekerja dengan begitu ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami kembali diingatkan melalui kisah Yunus. Yunus telah lari dari Engkau, tidak taat kepada Engkau, namun kemudian ia berbalik lagi kepada Allah. Dan Allah melakukan hal yang sangat ajaib bagi Yunus. Dan melalui cerita ini Tuhan, biarlah semakin meneguhkan iman anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh semakin percaya, semakin kuat, dan semakin teguh di dalam Engkau. Sehingga setiap bagian, setiap permasalahan yang anak-anak alami, boleh Tuhan kendalikan, dan boleh Tuhan selesaikan, sehingga boleh berjalan dan terselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami terus menyerahkan setiap pergumulan anak-anak kami Tuhan, dalam setiap tanggung jawab mereka sebagai murid di tempat ini. Biarlah Tuhan terus tambahkan kepandaian, tambahkan kesabaran dalam mengerjakan setiap tugas yang guru-guru berikan, sehingga setiap usaha yang mereka lakukan boleh mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Kami menyerahkan setiap kegiatan anak-anak kami Tuhan hari ini. Biar Tuhan memenuhi setiap tempat di mana mereka belajar, dan Tuhan boleh curahkan Roh Kudus atas mereka. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan kita hari ini. Ingat, tulis firman Tuhan hari ini di jurnal renungan pagi ya. Selamat belajar, selamat melakukan setiap kegiatan kalian dengan penuh sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.